Cagar Budaya. Kami silakan. Pameran lukisan ini dipersiapkan dalam waktu yang sangat singkat, hanya 12 hari. Itu atas inisiatif Mas Hardi. Nama lengkapnya Mas Hardi Raden KP Hardi Danuwijaya, gelar dari Solo ya Mas Hardi. Dan Mas Hardi ini selalu menyatakan diri sebagai Bapak seni rupa baru Indonesia. Jadi saya kira ini pernyataan dari beliau dari Mas Hardi. Silakan Mas Hardi ya. Saya ingin memperkenalkan para pelukis itu dan kami harapkan para pelukis hadir di depan sebelum kita mulai. Yang pertama kami akan memanggil Bapak Amrus Natalsya. Bapak Amrus silakan. Yang kedua Bapak Daud Yusuf, Bapak Profesor Daud Yusuf silakan. Yang ketiga Bapak GM Saudara Mas GM silakan. Kemudian Mbak Indah Arsyad, Ibu Indah Arsyad. Bapak silakan. Seperti wayang ya Prof ya. Lalu berikutnya Bapak Ipin Ma'ruf, mungkin tidak tadi sudah hadir tapi kemudian beliau izin karena kesehatan beliau kurang baik. Lalu Mas Ipong Purnamasidi, Mas Ipong silakan Mas Ipong. Lalu Mas Hardi, Bapak KP Hardi Danuwijaya. Bapak Misbah Tamrin, Bapak Oji Lirungan, Mas Oji. Berikutnya Ibu Rotua Magdalena Pekaku, Mbak Magdalena. Mbak Magdalena belum hadir ya. Lalu berikutnya Mas Teguh Ostendrik. Teguh. Mas Teguh. Teguh. Silakan Mas Teguh. Apanya ya? Kemudian Mas Yahya TS, Bapak Yahya TS. Kemudian Pak Yusrita, Mas Yusrita silakan Pak. Dan yang terakhir Mas Yusuf Susilo Hartono. Inilah para pelukis yang dalam waktu singkat di era digital bisa mengejar deadline. Dan saya kira karya-karya ini spontan, dan karena spontanitasnya saya kira nilainya mahal. Saya kira saya tidak akan berpanjang lebar, nanti Pak Badrison yang akan memberikan uraian. Dan kami selaku panitia dengan Mas Ipong dan Mas Hardi mengucapkan selamat berpameran. Mas Hardi sukses besar dan kiranya bisa memberikan hiburan dan nilai yang baik pada masyarakat di Jakarta. Terima kasih kepada semua. Sekali lagi selamat datang dan selamat menikmati. Demikian pengantar dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh tepuk tangan berikan buat para semuanya. Boleh menemani Pak Daud Yusuf untuk memberikan kata sambutan. Yang berikutnya dari Bapak Daud Yusuf. Di sini beliau sebagai peserta dan juga pelaku sejarah seni rupa Indonesia. Para seniman, pencinta seni dan pemerhati seni yang saya hargai. Sebentar lagi kita semua akan melihat pameran sketsa. Seingat saya, jarang sekali ada pameran sketsa. Jangankan yang perorangan, yang bersama-sama juga tidak. Karena masih ada anggapan umum awam bahwa sketsa itu lukisan yang belum selesai. Padahal sketsa itu ansik, itu sudah selesai in its own right. Dan saya ingat sekolah tinggi seni rupa di Prancis, École des Beaux-Arts, itu untuk sketsa khusus ada ujiannya tersendiri untuk bisa lulus dari situ.
Nah, karena awam menganggap sketsa lukisan yang belum selesai, maka jarang ada pameran sketsa berhubung ya tidak ada yang membeli. Karena pameran itu memerlukan biaya, sedangkan seniman itu biasanya kan untuk hidupnya saja sudah susah. Padahal sketsa itu mempunyai dua nilai yang khas yang tidak dimiliki oleh sembarang lukisan. Pertama, sketsa itu tentu mempunyai nilai seni spontan. Yang kedua, nilai dokumenter. Biasanya sketsa, apalagi kalau sketsa itu mengenai kota, itu kan menggambarkan bagian kota satu ketika yang mungkin kelak berubah. Jadi walaupun sudah berubah, tapi sebagai dokumentasi dia tetap ada. Jadi sketsa itu selain memuat nilai seni, juga nilai dokumenter. Saya masih ingat pada waktu memimpin Departemen Pendidikan Kebudayaan, Departemen memugar satu istana tua di tengah-tengah rimba Kalimantan, Kota Waringin. Itu khas oleh karena itu di sekelilingnya hutan. Itu istana terbuat dari kayu, dindingnya kulit kayu, atapnya kayu, tidak pakai paku, dan sengaja dibuat kalau orang berjalan di istana itu mesti kedengeran, kecuali tikus. Jadi kalau malam raja itu dengar cit-cit begitu, pasti ada orang yang masuk maling. Itu saya sketsa, sampai sekarang saya simpan. Kemudian 3 tahun kemudian saya dengar kabar terbakar habis, tapi sudah ada di buku saya. Kemudian waktu revolusi tahun 46, saya ke Solo, saya membuat sketsa Pasar Pon. Kemudian itu juga terbakar, tidak seluruhnya, tapi saya sudah punya sketsa yang asli, jadi ada nilai dokumenter. Yang saya sedihkan dan saya sesalkan, mengapa saya tidak membuat sketsa Gedung Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur. Padahal tahun 50-an waktu mula-mula penyerahan kedaulatan, di halaman Gedung Proklamasi Pegangsaan Timur, mantan tentara pelajar dari Jawa Tengah dan tentara Republik Indonesia Pelajar Jawa Timur, kami sering berkumpul di situ, bercerita tentang pengalaman suka duka waktu sebagai pelajar itu berperang di front tersebar. Dan saya, seingat saya, pernah 6 kali tidur di gedung itu karena penjaganya saya kenal baik, yang dulu dari Sumatera. Jadi, tapi ketika Bung Karno menghancurkan buku gedung itu, saya tidak tahu. Padahal dia ini selalu mengatakan jangan lupa sejarah, jas merah. Tapi dia menghancurkan salah satu rumah yang penting sekali bagi anak cucu kita. Tapi sampai sekarang juga tidak ada yang menjadikan itu. Hanya Daud Yusuf yang menulis protes waktu itu sebagai mahasiswa, mengapa gedung itu dihancurkan. Dan saya sangat menyesal mengapa gedung itu dulu tidak saya sketsa. Jadi tidak ada. Yang ada hanyalah foto di mana itu diproklamasi. Jadi sketsa itu bukan merupakan seni rupa yang belum selesai, tapi sudah selesai dan otentik. Dan saya mengenal almarhum Sinotidin waktu Jogja diduduki Belanda tahun 48. Tentara Siliwangi kembali ke Jawa Barat. Tino Sidin bersama pelukis, sahabat saya juga dengan Nur Alam Sajamin, Nasyajamin, pelukis dan penulis, itu ikut kembali bersama unit-unit Tentara Siliwangi ke Jawa Barat. Tino Sidin membuat sketsa yang betul-betul ada nilai seni dan dokumenter, bagaimana ibu-ibu itu mencuci pakaian, kemudian membuat dapur umum di tengah hutan. Dan setelah penyerahan kedaulatan, Tino Sidin bermaksud menyerahkan sketsa ini kepada komandan kesatuan di mana dia ikut. Itu ditolak karena dikatakan ini buat apa, lukisan belum selesai. Padahal saya lihat nilainya tinggi sekali. Kemudian Tino Sidin kembali ke Jogja.
Kemudian dia kembali ke Sumatera, menjemput kekasihnya yang sudah menunggu, dan itu tidak tahu kemana sekarang lukisan itu. Nasah Jamin yang sama kuatnya menulis dan melukis, mendokumentasikan itu dalam sebuah novel yang berjudul Sekelumit Nyanyian Sunda, tapi dalam bentuk novel. Sedangkan Tino Sidin dalam bentuk lukisan. Jadi saya kira ini penting sekali. Seingat saya tahun 83 saya ikut pameran, diajak juga serta karena dianggap seniman, padahal saya merasa bukan seniman. Saya senang melukis, untuk membuat pameran sketsa tahun 83 di Anjungan Yogyakarta, Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian tahun 86 lagi-lagi pameran sketsa di gedung pameran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Stasiun Gambir. Sudah itu tidak pernah ada lagi. Jadi baru sekarang ada pameran lagi, yaitu karena sketsa itu dianggap dalam seni lukis itu sebagai anak bawang gitulah. Jadi saya sangat bangga dan bergembira dan senang hati ikut melukis ini. Dan karena pada saya hanya diberi waktu 2 hari, saya cepat-cepat pergi ke belakang rumah saya di tepi Kali Kerukut yang dari dulu saya ingin sketsa. Sudah berubah-ubah, jadi saya sketsa 1, jadi masih bisa diterima oleh panitia. Saya mengucapkan terima kasih. Jadi inilah saudara-saudara, akhirnya saya katakan sebagai manusia yang beradab dan berbangsa, kita terbiasa bersambut gayung, berjawab kata. Kata diuraikan untuk menyatakan rasa, rasa menyatakan berbagi duka, senang, dan gembira. Bukan pisang sembarang pisang, pisang ditanam di halaman. Bukan datang sembarang datang, saya datang berniat mengucapkan selamat berpameran. Jangan dipikir pelukis Jakarta tidak termarginalkan di lembaga yang lain yang ada di Jakarta. Kami termarginalkan. Untung akal kami banyak dan kami cerdas serta memiliki kemampuan yang kuat. Malam ini kita dipertemukan Tuhan untuk bersama kita melakukan gerakan budaya. Esensi dari sketsa adalah bersama rakyat, melukis bersama rakyat, untuk rakyat dan dengan rakyat. Itu yang telah hilang pada pemimpin-pemimpin kita. Kita jarang melihat anggota DPR yang tidak facial setiap minggu, jadi mukanya biar agak kasar seperti asalnya dulu yang kiri juga. Yang berjalan di bundaran HI atau tanpa pengawalan, kita sudah jarang melihat menteri-menteri kita yang mau turun ke jalan. Pelukis harus, karena pelukis sekarang ini banyak sudah diternakkan jadi ayam ternak, diberi makan oleh kolektor-kolektornya, cupong-cupongnya. Kemudian mereka tidak bersatu dengan rakyat. Mereka asik dengan proyektornya ketika membesarkan lukisan sok realis. Mereka asik dengan nutup digital media seolah itu lukisan realis pada omong kosong. Ayo kalau berani sketch sama kita di jalan. Kalau tidak berantakan pukul saya. Jadi pelukis yang berani menyeket sekarang ini di luar studionya adalah pejantan sejati. Pak Produser senang sekali. Yakin Mas Kiai Saudara. Jadi kita ini sebetulnya pewaris sah dari Raden Saleh. Pewaris sah dari Sagi. Persatuan Gambar Indonesia. Dan apa yang tampak ini adalah jiwa kita. Jiwa yang tampak. Makanya saya bilang di tulisan saya bahwa sketch adalah ibaratnya sabdo mandito rojo. Jadi sabdanya seorang raja. Tidak ada sketch yang jelek di sini, karena itu adalah sabda. Dan itu sudah dapat restu dari Tuhan. Dan saya yakin Tuhan suka pada malam ini. Terima kasih para bentara budaya.
kira tidak terlalu banyak lagi yang bisa dibicarakan, karena lebih nervous saya berbicara di depan kalangan seniman budayawan yang penuh kejujuran ketimbang politisi yang banyak topeng. Nah, kalau kita berbicara dengan topeng kan ada perantara. Tapi kalau dengan seniman budaya, apalagi dalam satu situasi seperti ini, ya sketsa seperti yang disampaikan oleh Pak Daud Yusuf itu penuh dengan otentisitas, totalitas, dan juga saya kira kejujuran. Dan saya kira pameran yang memang jarang dilaksanakan oleh banyak kalangan, dan sekarang saya kira satu hal yang sangat luar biasa dilakukan oleh Bentara Budaya. Saya mengatakan mungkin ini satu peristiwa kebudayaan, ya, karena ada pameran sketsa dilakukan oleh sejumlah pelukis dan tata rupa, sebagian besar turun ke jalan yang disampaikan oleh Mas Hadi tadi, bergumul dengan kenyataan Jakarta sehari-hari. Yang lain melukis, ya mungkin karena keterbatasan di tempat yang lain. Tetapi saya kira ini adalah satu peristiwa yang penting yang jarang terjadi di tengah. Saya kira kita sudah kehilangan wase. Gitu. Banyak sekali Jakarta ini sudah dikepung oleh gedung-gedung yang tinggi, oleh mall, oleh persoalan-persoalan yang rutin seperti kemacetan, banjir, kemudian korupsi dan lain-lain. Jadi kita menurut saya menghadapi atau menikmati sekarang ini satu spontanitas yang memotret langsung bagaimana Jakarta melalui sketsa. Dan saya kira saya ingin mengutip apa kata Pak IP Ma'ruf. Saya ini bukan ahli lukis, tapi hanya pencinta seni. Pak IP Ma'ruf mengatakan sketsa itu seperti teater. Jadi kalau catminya itu seperti film. Jadi kalau teater itu dia berada di panggung, itu tidak bisa ada waktu untuk melakukan satu koreksi, paling tidak, karena lebih jujur, ada intensitas di situ. Saya sering melihat Mas Hadi dan Pak Amrus saya pernah lihat, Pak Misbah Tamrin saya pernah lihat. Dan kalau film itu bisa diedit berkali-kali. Saya kira termasuk yang pendapat dan banyak saya juga baca-baca buku. Memang sketsa ini adalah satu yang disampaikan dulu juga di dalam pameran-pameran terdahulu, lukisan garis. Pak Agus Darmawan mengatakan di lukisan garis, dan saya kira ini satu lukisan yang memang sudah utuh karena di dalamnya sudah ada pergulatan jiwa, pergulatan roh dari sang perupa yang lukis. Jadi saya melihat tema Jakarta kali ini, ya saya sebetulnya tadi ingin memakai baju seperti Mas Teguh Ostenrik, ya, tapi nanti saya dikira kampanye. Tapi saya melihat di sini banyak juga sketsa-sketsa yang menggambarkan patung selamat datang. Tadi Pak Ridwan Saidi di sini mengatakan, ya jangan-jangan ini simbol ada pemimpin baru di Jakarta. Ya. Jadi banyak patung selamat datang. Nah, jadi saya merasa terhormat berada di sini. Mungkin atas saran dari kawan-kawan untuk ikut terlibat di dalam pameran ini untuk membuka, dan beban saya sebenarnya cukup berat untuk membuka ini. Bagaimana? Tadi saya tanya bagaimana caranya kita membuka ini di tengah maestro-maestro yang tadi berada di depan, yang saya sangat kagumi satu persatu. Jadi untuk itu saya kira saya punya ide. Kita membuka ini, kita panggil kembali Pak Daud Yusuf, dan saya ingin menjelaskan katalog ini kepada Pak Daud Yusuf. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum.